15 cm, 10 cm kalau nggak salah 15. Kita lihat bagaimana umbinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Yang sebagaimana yang pernah saya bahas bahwa penanaman porang itu ada pengaruhnya perkembangan dan membahayakan juga umbi. Dan sebagaimana tahun yang lalu saya pernah tanam dan saya perlihatkan, karena banyak teman-teman yang bertanya bahwa begini begitu, dan saya setiap hasil yang saya rekomendasikan di video dan saya akan perlihatkan hasilnya. Dan seperti bagaimana video-video yang lalu sebagai tutorial, dan karena dalam satu proses itu akan lama, tetapi kami sudah bukan lagi analisa, tapi kami sudah mengalami. Dan sebagaimana ada berapa, karena banyak teman-teman mengeluh, saya lihat ada yang busuk umbinya, ada yang hitam, banyak. Tetapi yang saya teliti dan saya amati, ada berapa faktor yang sering menggagalkan umbi yang kita panen, dan ada berapa juga umbi tidak bisa membesar. Dan saya perlihatkan teman-teman, ini ada ini kan porang semua di sini dulu, porang, dan ini sementara dibersihkan sebelum dia tumbuh. Dan sebagaimana porang ini kan di tempat saya kan porang semua dulu sini, tapi kita cari, saya sudah hafal bahwa ini yang saya tanam dalam, ini tidak. Dan karena kami menanam teman-teman, ada berapa cara kami menanam, ada yang dalam, ada yang sederhana, ada juga yang kelihatan akarnya dari permukaan tanah. Ternyata yang dari permukaan tanah itu 100% umbinya utuh. Yang setengah, yang terlalu dalam saya perlihatkan semua teman-teman. Yang oke, kita lihat teman-teman, tapi jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya biar kita dapat video-video terbaru teman-teman. Oke, kita lihat bagaimana. Ini saya tidak skip teman, karena saya memperlihatkan betul-betul. Kita cari dulu teman-teman, ini karena di sini teman, biar tanpa di karena tanah di sini terlalu gembur, biar kita tidak pakai alat untuk menggali. Ini yang terlalu dalam teman-teman, bahkan membusuk. Bahkan membusuk. Ini terlalu dalam, tapi umbinya sudah mau tumbuh. Ini. Padahal dulu ini teman-teman bagus. Karena kentara juga umbi masih mau perkembangannya naik. Itu kentara. Dan ini bahkan membusuk teman-teman. Nah, sebenarnya penanaman ini teman, hanya ini kan sudah berapa, ini kedalaman dulu, ini kan koker ini teman-teman, saya tanam dulu, ini masih ada tanahnya, ini masih ada bekas tanahnya, ini kan teman-teman, lain tanah warna tanah ini. Ini lain warna tanah ini teman-teman, ini itu warna kuning dia. Kalau ini kan warna merah. Ini kedalaman dulu 1 jengkal 25 cm, saya
penanaman dulu 20 cm, itu terlalu dalam. Mestinya penanaman hanya segini saja, harus permukaan, tapi supaya jangan terlalu dalam, gitu saja, supaya ini umbinya kalau memang tidak tumbuh itu akan kena matahari mengering sendiri. Nah, itu kalau kita tidak panen. Oke teman-teman, kita lihat lagi yang lain, kita cari. Oke, kita cari teman-teman. Ini terlalu dalam. Ada berapa yang menyerang apa namanya, ini umbinya itu dihantam dengan kutu tanah dan rayap dan cacing juga. Nah, itu ya, cacing yang kecil termasuk kutu umbi yang itu membahayakan. Karena saya memang tidak sempurna, saya mau pelajari anunya. Jadi semestinya kalau bedengan hanya itu minimal 2 jari. 2 jari teman-teman, kita letakkan saja bertimbung. Jangan jadi ketiga nanti ini tumbuh enggak tumbuh kena matahari ini, jadi itu panas nanti, ini umbinya akan mengering dan super. Jadi dia tua nanti, jadinya akan tumbuh sendiri. Nah, kita cari lagi yang lain teman-teman. Nah, ini kedalaman hanya 15 cm, 10 cm kalau nggak salah 15. Nah, kita lihat bagaimana umbinya ini. Nah, ini jadi kedalamannya ini tidak ada satu jengkal, 15 cm teman-teman. Ini buah kataknya nih kecil. Ini seperti ini teman-teman. Ini jadi ini ciri-cirinya, ini umbi dia tidak bisa terlalu membesar. Kenapa? Nah, ini ciri-ciri umbi masih muda yang pertumbuhannya masih mau, tapi datang musim kemarau maka benjol-benjol seperti ini. Nah, kenapa tidak bisa semulus itu dia umbinya? Karena tanah di bawah terlalu dalam dan tanah di bawah otomatis mengeras. Yang di bawah, di atas itu gembur. Nah, dan seperti ini teman-teman. Maka seperti video yang pernah saya rekomendasikan teman-teman, bahwa ada videonya itu kita bisa putar juga di deskripsi, bahwa menanam porang itu terlalu dalam, perkembangan umbi tidak sempurna. Maka saya perlihatkan hasilnya sekarang, karena proses berapa lama, tapi saya sudah perlihatkan hasilnya, dan video yang pernah saya upload dulu teman-teman, dan kita sudah lihat hasilnya. Bagaimana hasilnya? Bukan bahwa rekayasa kami memberikan ilmu teman-teman, karena kalau saya teman-teman menanam itu minimal 3 bulan saya tanam, saya sudah bisa pelajari tanaman itu minimal 3 bulan. Kalau masalah hasil ya kan lama prosesnya kalau masalah hasil, tapi kalau habitat tanaman itu minimal 3 bulan. Yang penting sudah tumbuh, saya sudah bisa pelajari gitu. Jadi cara penanaman mestinya ini teman-teman, ini tanpa saya keringkan, ini mestinya harus dikeringkan dulu supaya ini kadar airnya sudah menghilang. Kalau saya enggak, ini ini kan tadi dalam, saya timbun kembali separuh, baru setelah itu ditanam seperti ini teman-teman. Jangan di atas.
Ini serata dengan ini tanah ini. Kan serata dengan permukaan ini. Itu bisa juga cuma tinggal kasih begini saja kan, sudah gampang. Jangan letakkan saja begini. Nah, sudah. Itu. Nah, ini banyak saya lihat postingan-postingan ada yang hitam, ada yang ini. Kalau saya perlihatkan semua teman-teman, anunya kita berbagi ini ilmu, bukan kita mencari kebaikannya saja. Yang jeleknya juga saya posting semua, karena kasihan teman-teman yang telah menggali ilmu. Karena apa namanya, baiknya semua diperlihatkan, dan hasilnya tadi ini kita yang sudah tanam tidak perlihatkan. Kalau saya perlihatkan semua teman-teman, itu tidak seperti yang kemarin saya gali itu, yang ada hasilnya satu musim itu memang dangkal. Dangkal itu super, dia isinya itu 1 kilo. Oh, kalau ini video ini yang saya tanam dulu, yang ada videonya teman-teman, lihat di deskripsi bahwa porang itu terpengaruh sekatiga dalam, begitu. Itu seperti itu teman-teman. Seperti ini sudah ada tumbuh. Ini terlalu dangkal ini. Ini dangkal ini teman-teman. Ini kita lihat. Ini dangkal cuma berapa, 2 jari ini. Sekatiga musim hujan nanti ini teman-teman, saya perlihatkan ini, saya jelaskan kenapa sebabnya kita dangkal. Sekatiga musim hujan nanti ini teman-teman, tinggal dikasih begini saja, itu sudah, tidak ditambah lagi tanah. Karena harus dikurangi kadar airnya juga ini tanah, supaya tidak terlalu menyerap tanah air bawah. Sekatiga datang musim kemarau tambah tanah ini, tambah supaya tidak mengering itu akar tadi. Sekatiga datang musim kemarau, hujan, itu tinggal kasih ini, baru kasih pupuk di sini. Oke, seperti itulah kami pembahasan teman-teman. Mudahan teman-teman mengerti semua ini. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Yang jelasnya saya sudah perlihatkan sebagaimana video yang pernah saya tanyakan. Terpengaruh seketika kita menanam terlalu dalam. Oke teman-teman, jangan lupa selalu mendukung channel kami, dan saya ucapkan yang selalu support kami. Dan saya atas nama Lugis Petani Luhut Timur mengucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.